Selamat malam Pak, saya Ignacio Marco Nugroho Sembiring dari kelas 2B11. NPM saya 24050 30231. Saya akan membacakan tugas bahasa Indonesia yang saya ambil itu cerpen. Cerpen itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerpen. Dari dalam unsur intrinsik, cerpen terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Terus, oke, yang pertama tadi ada tema. Tema itu adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema ini jarang ditulis secara eksplisit oleh pengarangnya. Yang kedua itu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang menggambarkan peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh itu terbagi dari tiga. Yang pertama itu adalah tokoh utama atau protagonis. Biasanya sifatnya itu pahlawan atau penyelamat dari sebuah cerita. Yang kedua itu tokoh jahatnya, antagonis namanya. Jadi tokoh jahat ini adalah lawan dari tokoh utama. Sifatnya itu biasanya villain, jahat, karakter jahat dari cerita tersebut. Terus yang ketiga itu tritagonis, itu tokoh pembantunya. Tritagonis ini sebenarnya tidak terlalu penting. Perannya hanya untuk mengatasi antara perseteruan protagonis dan antagonis. Terus yang ketiga itu adalah penokohan. Penokohan itu adalah cara pengarang untuk menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh di dalam cerita. Terus yang keempat itu alur. Nah, alur itu merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Alur itu terdiri dari, yang pertama itu ada alur maju. Itu biasanya di kayak perkenalan, konfliknya, klimaks, dan penyelesaiannya. Kalau alur mundur itu dibuka dengan konflik, biasanya dibuka dengan konflik, kilas balik, dan penyelesaian. Dan yang ketiga itu alur campuran. Itu gabungan dari antara alur maju dan alur mundur. Dan yang kelima itu ada latar. Latar itu dalam cerita berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Nah, latar itu ada tiga juga. Yang pertama itu ada latar tempat, yaitu seperti tempatnya itu tempat cerita tersebut, kayak di sekolah, di desa gitu, di rumah, di hutan, dan lain-lain gitu. Terus yang kedua itu adalah waktu. Nah, sesuai namanya itu waktu itu berarti jam, hari, minggu, begitu-begitu. Terus yang ketiga itu sosial. Nah, sosial itu adalah kayak hubungan perilaku dengan masyarakatnya, kayak adat istiadat, tradisi, kepercayaan, dan sebagainya. Terus yang keenam itu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Terus yang ketujuh itu amanat ya. Amanat ini merupakan pesan yang disampaikan pengarang kepada pembacanya. Ke-8 itu ada gaya bebas. Gaya bebas adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa, tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kata-kata. Nah, tadi kan itu udah unsur intrinsik. Sekarang adalah unsur ekstrinsik dalam dunia cerpen. Jadi, unsur ekstrinsik dalam cerita cerpen itu adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar cerpen. Yang pertama itu ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat mencakup kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat di dalam cerpen. Biasanya latar belakang ini berisi tentang kebiasaan atau adat istiadat. Terus yang kedua itu ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah faktor-faktor dari diri pengarang yang mempengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Yang ketiga, nilai dan norma yang berlaku.
Agar karya sastra dapat diterima di masyarakat, pengarang tidak akan menghasilkan cerpen yang bertentangan dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Adapun norma-norma yang berlaku di masyarakat di antara lain adalah norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Sekian, terima kasih.